Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Denis dalam sharing sehari 5 menit. Oke, alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk menikmati Ramadan tahun ini. Dan di Ramadan tahun ini insya Allah saya juga pengen tetap sharing setiap hari dengan hashtag sharing sehari 5 menit ini, buat mudah-mudahan sih bisa ngasih manfaat buat diri pribadi saya sebagai bahan pembelajaran, dan mudah-mudahan buat teman-teman yang ngedengerin juga. Buat yang belum tahu apa itu sharing sehari 5 menit, jadi sehari 5 menit adalah sebuah bentuk sharing melalui voice note dari saya buat teman-teman di grup WhatsApp official kajian pranikah, atau grupnya itu namanya KPN. Tuh, nanti sharing di situ. Setelah sharing minimal 5 menit, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng, ada yang mau saling tanya jawab, kita persilahkan. Nah, sebenarnya kita melakukan sehari 5 menit ini udah tahun kedua. Alhamdulillah tahun Ramadan tahun lalu kita udah melaksanakan sehari 5 menit. Buat yang pengen tahu apa aja yang dibahas, kalian bisa cek link di bio Instagram kita @kajian_pranikah. Nah, di situ masuk ke link Spotify, nanti didengerin aja, ada sekitar 32 episode yang membahas tentang pernikahan. Nah, hari ini saya juga pengen ngebahas seputar pernikahan. Di puasa hari pertama saya pengen sharing mengenai apa itu nikah. Kenapa sih judul ini yang judul ini yang kita gunakan gitu? Karena pada dasarnya kalau kita melakukan sesuatu tanpa tahu tujuannya, kita nggak tahu sebenarnya ini maknanya apa, itu akan membuat kita tuh nggak totalitas dalam melaksanakannya. Sebagai contoh, ini pengalaman pribadi saya waktu SMA. Guru bahasa Inggris saya tuh sempat negur saya, bilang, kenapa kamu nilai bahasa Inggrisnya paling jelek satu angkatan. Ini satu angkatan, bukan satu kelas ya, jadi ya banyak banget gitu yang ya semua seangkatan lebih bagus. Terus saya cuma bilang, kenapa saya harus belajar bahasa Inggris lebih? Yang pakai bahasa Inggris itu kan orang yang pengen berkarir di luar negeri, orang yang punya jabatan tinggi di perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia gitu. Sedangkan saya ngerasa saya nggak ada kapasitas di situ, jadi nggak mungkin lah saya dapat kesempatan semacam itu gitu. Dan ya ngapain saya harus jago bahasa Inggris, toh saya bakal jadi orang yang biasa-biasa aja juga gitu. Tapi ternyata setelah 5 tahun dari itu, saya dapat beasiswa di berbagai negara, beasiswa S2 di berbagai negara. Ya, dan intinya kan harus ngerti bahasa Inggris ya, basicnya bahasa internasional. Dan saya benar-benar menyesali apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan selama sekolah dan kuliah. Saya nggak benar-benar total belajar, nggak belajar bahasa Inggris khususnya. Ternyata itu kepake banget buat saya. Ternyata saya orang yang bisa dapat kesempatan itu, tapi ya qadarullah yang nggak akan bisa diambil karena nggak ada kemampuan itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita nggak tahu, kita nggak akan total. Ya udah, jalanin aja, cuma sekedar memenuhi kewajiban aja gitu. Jadi kita nggak berusaha optimal, kita nggak berusaha maksimal, kita juga nggak melakukan perbaikan atau improvement lain nih, sehingga membuat apa yang kita lakukan jadi lebih baik gitu. Nah, untuk mengetahui untuk kita bisa maksimal dalam pernikahan, maka kita harus tahu arti menikah. Nah, saya golongin pernikahan ini ada 3 arti. Yang pertama, pernikahan sebagai ibadah. Ini sudah jelas, nikah adalah ibadah yang Rasulullah contohkan. Bahkan nilai ibadahnya itu menyempurnakan separuh agama. Sudah sangat jelas bahwa pernikahan adalah sebuah ibadah yang agung, yang akadnya 1 kali, tapi kita bisa menikmati potensi pahalanya tuh sepanjang hidup kita, seumur hidup kita, selama kita masih memiliki pasangan. Bahkan hal-hal kecil yang kita lakukan juga bisa bernilai ibadah. Bayangin, potensi pahalanya pasti sangat besar banget. Nah, layaknya ibadah,
kita harus tahu hukumnya seperti apa, kita harus tahu do and don'ts-nya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Kita harus ngerti itu dulu, baru kita bisa menjalankan ibadah yang benar gitu. Tuntunannya seperti apa gitu. Jadi kita harus pelajarin itu kalau kita memahami nikah sebagai ibadah. Nah, yang kedua, menikah itu menyatukan dua kepala, bahkan dua keluarga. Jadi perlu kita ketahui, namanya setiap orang itu punya kebiasaan beda-beda, punya pengetahuan beda-beda, punya referensi beda-beda, punya idealisme masing-masing gitu. Jadi beda-beda. Nah, perbedaan ini biasanya bisa memunculkan sebuah clash atau memunculkan sebuah permasalahan baru. Bukan cuma kita dengan pasangan kita, tapi keluarga kita dengan keluarga pasangan kita. Kenapa? Karena saat kita menikah ya keluarga kita dan keluarga pasangan kita menjadi keluarga melalui kita, melalui pernikahan kita. Sebagai penengah, jangan sampai kita sama pasangan kita sendiri punya banyak perbedaan-perbedaan. Walaupun pada dasarnya, kita tuh dibesarkan dengan budaya yang dibentuk di keluarga kita. Pasangan kita pun demikian, pasti punya budayanya sendiri. Bahkan kita mungkin bisa merasakan culture shock gitu. Jadi begitu kita pertama kali tinggal sama suami kita atau nginep di rumah mertua kita, loh kok ada kebiasaan-kebiasaan semacam ini yang gak biasa kita lakukan, yang kita mungkin ngerasa kok aneh ya, atau kita ngerasa kagum, kok keren ya keluarganya pasangan saya melakukan ini dan itu gitu. Nah, kita harus menyikapi itu dengan sangat bijak gitu. Karena kita kan yang mempersatukan nih, kita dan pasangan kita yang mempersatukan dua keluarga. Jangan sampai perbedaan-perbedaan itu justru malah mental di kita. Kita ngerasa kita yang paling benar, kita menilai buruk keluarga A dan keluarga B. Nggak kayak gitu, karena kita penengah, kita harus paham. Pasti ada perbedaan, pasti ada perselisihan, tapi bagaimana menyikapi perselisihan itu supaya semakin kecil atau supaya nggak terasa atau bahkan perbedaan itu menjadi lebih indah gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, pernikahan itu sebagai wadah mengekspresikan cinta, kasih, dan syahwat. Kita sebagai manusia udah dikasih suatu nikmat, yaitu nikmat mencintai. Terusnya kita juga dikasih hawa nafsu, dikasih syahwat sama Allah. Itu ya memang kodratnya manusia. Tapi bagaimana sih cara menyalurkan itu supaya halal? Jadi pernikahan itu kan bisa bikin sesuatu yang haram jadi halal gitu. Misalnya kita berhubungan seks dengan lawan jenis yang bukan suami atau istri kita, itu kan haram. Kemudian kalau kita melakukan itu nilainya jadi ibadah. Nah, itu selisihnya cuma 5 menit loh akad nikah gitu. Jadi bisa merubah itu yang haram kita lakukan, pacaran sama yang bukan muhrim kita dosa. Tapi kalau kita pacaran sama pasangan halal kita, itu dapat pahala gitu. Jadi ya Allah tuh ngasih wadah untuk kita mengekspresikan cinta kita, kasih kita, dan syahwat kita. Jelas pernikahan itu adalah hal luar biasa karena kebahagiaan duniawi, yaitu cinta dan syahwat, bisa kita salurkan justru jadi nilai ibadah dan bekal kita untuk di akhirat nanti. Jadi itulah pernikahan tadi ya. Yang pertama ibadah, menyatukan dua kepala bahkan dua keluarga. Yang ketiga wadah mengekspresikan cinta, kasih, dan syahwat. Oke, gitu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau teman-teman ada yang pengen ditanyain, silahkan ditanyain. Nanti kita sharing, kita diskusi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan. Saya Denis, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.